Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santriwan dan santriwati sekalian yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dengan kasih dan sayangnya untuk kita, mengizinkan kepada kita insyaallah di pagi hari ini untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala rahmatan wasi'ah. Para santriwan dan santriwati sekalian, di kesempatan hari ini kita akan masuk dalam bab yang pasal yang ke-10, di bab tentang adab seorang muallimul Quran dan muta'allim, yaitu adab seorang pengajar Al-Quran dan juga yang belajar Al-Quran Al-Karim. Di pasal yang ke-10 ini, Bismillahirrahmanirrahim, faslun, yaitu inilah pasal yang menjelaskan tentang adab seorang guru Al-Quran atau pengajar Al-Quran. Yustahabbu lil muallimi, yustahabbu lil muallim, bagi seorang muallim dicintai untuk apa? Dicintakan padanya an yakuna harisan ala ta'limihim. Artinya apa? Dia menjadi orang yang semangat dalam mengajarkan Al-Quran. Jadi menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, sesuatu yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang pengajar itu harisan ala ta'limihim, semangat untuk mengajarkan Al-Quran, yaitu mu'siran lidzalika ala masalihi nafsihi ad-dunyawiyyah allati laysat bidaruriyatin, yaitu dengan cara apa? Dengan tidak mengharapkan untuk kemaslahatan dirinya dari perkara dunia. Jadi mengajarkan Al-Quran, mengajarkan tilawah Al-Quran, ini harus memperhatikan aspek keikhlasan yang sangat tinggi bagi diri kita. Jangan sampai terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan dunia. Juga wa an yufrigha qalbahu fi hali julusihi li iqra'ihim minal asbabi syaghilati kulliha. Termasuk hendaknya dia mengosongkan hatinya pada saat ia mengajarkan Al-Quran dari perkara-perkara yang akan menyibukkan atau akan memalingkan dari kekhusyuan dia mengajarkan Al-Quran. Artinya seorang pengajar Al-Quran di sini harus totalitas ketika mengajarkan Al-Quranul Karim. Tidak ada perkara-perkara dunia dalam hatinya yang ingin dia capai, yang ingin dia dapatkan, dan tidak ada pikiran-pikiran yang bisa mengganggu konsentrasi pada saat dia mengajarkan Al-Quran. Maka dia harus fokus, karena kecintaan dia kepada Allah Jalla wa'ala, kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada Al-Quran, maka dia duduk mengajarkan Al-Quranul Karim. Dan hendaknya dia apa? Mengosongkan hatinya itu fi hali julusihi li iqra'ihim, pada saat dia duduk, yaitu untuk membacakan atau untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka.
Mengosongkan dari apa? Minal asbab asyaghilati kulliha, dari sebab-sebab yang bisa menyibukkan hatinya atau memalingkan hatinya dari Al-Quran. Wahia katsiratun ma'rufah, dan ini sangat banyak sekali. Ya, termasuk misalkan apa? Ya, adanya handphone di sampingnya. Ya, dia sibuk sedang berwhatsappan, atau mungkin mengajarkan Al-Quran sambil makan, ya, atau mengajarkan Al-Quran sambil dia ngobrol dengan yang lain. Kala, tidak, ya, tidak boleh seperti itu, ya. Dia harus fokus. Juga wa an yakuna harisan ala tafhimihim. Seorang pengajar Al-Quran juga harus apa? Harus punya semangat untuk memberikan pemahaman kepada para muridnya dengan pemahaman yang benar. Ya. Jadi harus menyebarkan pemahaman yang benar, dan ini harus apa? Semangat dalam menyebarkan pemahaman ini. Wa an yu'ti kulla insanin minhum ma yaliqu bihi, dan hendaklah ia memberikan kepada setiap orang yang belajar padanya itu sesuatu yang sesuai dengannya. Ya. Fala yuksiru ala man la yahtamil al-iktsar. Ya, tidak boleh memberikan lebih banyak dari apa yang ia butuhkan. Jadi memberikan atau mengajarkan Al-Quran, misalkan dia tadarruj, setahap demi tahap. Ada sesuatu yang belum mampu untuk diterima oleh orang yang belajar, maka jangan dipaksakan. Ya. Berikan sesuatu kepada orang itu yang yaliqu bihim, yang sesuai dengan keadaan-keadaan dia. Tapi wala yuqassir liman yahmilu ziyadah. Tapi tidak juga, ya, yaitu mengurangi jatah pengajaran yang sebenarnya para murid itu atau mereka yang belajar itu masih tetap ingin mendapatkan tambahan ilmu dari kita. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan dalam memberikan ilmu kepada para murid pada ilmu yang tidak diperlukan. Tapi juga tidak boleh kita membatasi diri kita sampai ada sesuatu yang barangkali murid itu membutuhkan penjelasan kepada kita pada saat itu, tidak menundanya. Wa ya'muruhum bi'i'adati mahfuzatihim. Juga seorang guru harus terus memerintahkan para muridnya itu untuk mengulang-ulang hafalannya, yang disebut dengan murajaah. Ya, harus menyarankan, membimbing, mengarahkan para peserta didiknya itu untuk apa? Untuk mengulang-ulang hafalannya, i'adati mahfuzatihim. Ya, rajin-rajinlah untuk murajaah terus, ya, seperti itu. Wa yusni ala man dhaharat, ya, najabatuhu ma lam yakhsha alaihi fitnah bi'ijabin aw ghairihi. Ya, tidak masalah bagi seorang guru dia menyanjung atau memberikan pujian kepada para peserta didik yang nampak kecerdasan padanya, selama hal itu aman dari fitnah. Termasuk adalah apa? I'jab, yaitu sikap berbangga diri, ujub. Kalau kita tahu bahwa peserta didik tersebut itu bukan orang yang selalu ujub, maka tidak mengapa kita menyanjung kebaikan-kebaikan, kecerdasan dan prestasinya dia. Ya. Wa man qassara anafahu ta'nifan latifa ma lam yakhsha tanfirahu, atau ma lam yakhsha tanfiruhu. Terhadap peserta didik yang kurang fokus, yang dia banyak melanggar aturan ataupun adab-adab dalam taklimnya, maka berikan dia sanksi, tapi dengan sanksi yang lembut, yang tidak membuat dia lari. Yang tidak membuat dia lari. Ini juga adalah merupakan tugas kita sebagai seorang pengajar Al-Quran. Wala yahsud ahadan minhum libara'atin tadhharu minhu.
Seorang guru hendaknya tidak hasad kepada muridnya ya pada sesuatu yang dimiliki oleh murid tersebut dari misalkan suara yang bagusnya atau kecerdasan murid tersebut, maka tidak perlu kita hasad kepadanya. Wala yastaksir fihi ma an'amallahu ta'ala alaihi. Ya. Dan tidak perlu kita ya untuk meminta ya sesuatu yang Allah berikan kepadanya lalu kemudian ada hasad pada diri kita, lalu kemudian kita pun meminta sesuatu ya yang hal itu tidak, atau hal itu akan menyulitkan diri kita. Ya. Fa innal hasada lil ajanibi haramun syadidat tahrim. Ya. Karena hasad secara umum ya mengharapkan hilangnya sebuah kenikmatan dari orang lain, menghilangkan kecerdasan dari orang lain, ya, atau sesuatu yang telah digapai oleh orang lain, lalu kemudian itu berharap berpindah kepada kita, ini tentunya adalah perkara yang hasad yang sangat-sangat diharamkan. Ya. Maka di sini dikatakan seorang murid itu adalah bimanzilatil walad. Kedudukannya dia seperti anak. Wa ya'udu min fadilatihi ila muallimihi fil akhirah al-thawab al-jazil wa fi dunya as-sana al-jami'. Artinya kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh seorang murid maka akan kembali keutamaannya kepada gurunya. Di akhiratnya dia akan mendapatkan pahala dari pengajarannya tersebut, dan di dunianya barangkali kita pun akan mendapatkan penghormatan dari orang. Karena kita telah mengajarkannya. Untuk itu tidak ada tempat bagi hasad, ya, tempat bagi keirian atau kedengkian pada diri kita kepada para peserta didik kita. Inilah yang harus kita fahami ikhwatal iman a'azzani Allah, bahwa seorang guru yang mengajarkan Al-Quranul Karim wajib baginya memperhatikan adab-adab yang penting, karena inilah bagian ya dari keindahan ya syariat Islam, keindahan sebagai guru bagi pengajar Al-Quranul Karim, keindahan dari apa yang diwariskan oleh para ulama kepada kita, bahwa Al-Quran penuh dengan kemuliaan dan seorang muslim wajib menjaga kemuliaan ini dengan sebaik-baiknya. Yakinlah bahwa keikhlasan pada diri kita ketika kita mengajar ya Al-Quran kepada kaum muslimin maka akan membawa kebaikan kita di dunia ini dan juga kebaikan kita di akhirat nanti. Maka semoga hal ini bermanfaat untuk diri kita semuanya, dan teruslah kita semangat untuk mengajarkan berbagi ilmu, terlebih berkaitan dengan ilmu Al-Quran, ya, tentang adab Al-Quranul Karim. Dan semoga kita semua dicintakan hati kita oleh Allah Jalla wa'ala kepada Al-Quran. Dan semoga para santriwan dan santriwati sekalian juga Allah berikan limpahan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga limpahkan kecintaannya kepada Al-Quranul Karim. Semoga kita semuanya mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Al-Quran ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.